Halo, sudah amankah tempatnya? Sudah. Ini kedengeran jelas nggak? Aku dengar sih. Guys, kalian dengarkah? Dengar. Di sini untuk materinya aku kopas di chat. Nanti kalau untuk tanya jawabnya bisa via chat ya, biar aku baca pertanyaannya terus jawab gitu. Aku kopas bentar ya. Oke. Oke, sambil nunggu. Absennya sudah saya buat di aula. DN1, DN2 hari ini. Absennya. Diva? Div? Iya, Bu. Di sound cam? Bentar-bentar, Bu. Kamu istirahat, Tara? Belum masuk. Nanti aku makan dulu. Oke. Bu Umi nggak on cam, tah? Oke, Nah iya, nyalain lampu. biasanya Gelap di always on. Nah ini karena tempatnya aku pilih mencil ya, jadi biar enak aja. Zoom-nya tak buka ini ya, maskernya nggak ada orang kok sebelah-sebelah. Di Aman mana ya? kamu? Di atas. Di kayak luar gitu, outdoor area. Oke. Aku udah full makeup. Diva minta tolong dianuin ya, di hostin ya. Gak apa wes, bisa Diva. Nggak mau, nggak bisa.
Halo Pak Iji, selamat datang. Terima kasih Pak Iji udah join. Iya, selamat siang Bu Umi, selamat siang Rara, selamat siang teman-teman mahasiswa. Semoga acaranya lancar ya. Amin. Silakan Diva. Saya, Bu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang. Jawab, Re. Halo. Cuma Diva toh tanya. Iya. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak atau Bu Rana, Bu, Kak aja, nggak apa-apa. Bu Rana dari SCH 9 Surabaya untuk kuliah tamu pada siang hari ini. Kemudian, Lanjut Diva, Jos. ya langsung aja lanjut ke materi Bu Rana. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, di room chat kalian bisa buka. Tadi aku sempat kopas semua materinya ya. Jadi sebenarnya kalau customer service komitmen di setiap perusahaan itu akan beda-beda, tapi prinsipnya itu sama, yaitu menjaga hubungan antara customer dan juga kita sebagai perusahaan untuk tetap sustain gitu. Sustain itu apa sih? Sustain itu artinya berjalan dalam waktu yang panjang gitu. Jadi nggak kayak sekali aja, tapi kayak untuk jangka waktu lama gitu. Jadi kayak umpamanya hubungan itu awet gitu. Karena kan kalian pasti udah tahu ya kalau dalam bisnis itu sangat sulit untuk mencari customer baru, lebih mudah untuk memaintain kalau kalian mau bisnis kalian itu berjalan dengan lancar gitu. Sama makanya banyak juga usaha yang susah untuk memulai dari awal karena memang awal itu pasti susah, yang paling harus dijadikan fokus kalau sudah punya customer ya di maintain kayak gitu. Nah, di sini sudah aku kopas, jadi ada 3 faktor nih yang ada di perusahaanku. Udah ada akronimnya juga sehingga mudah diingat. Biasanya di beberapa perusahaan tuh kayak gitu. Jadi dikasih akronim atau dikasih istilah-istilah yang familiar supaya untuk mengingat dan menjalankan di keseharian itu mudah gitu. Bisa kita baca sama-sama ya. Jadi senjatanya ada 3, yaitu make customer feel special, terus customer recovery, terus sama living our mission and value. Itu salah ya yang out itu, maksudnya living our mission and value. Jadi kalau dalam hal make our customer feel special itu tentu yang kita bahas adalah customer service commitment. Nah, di customer service commitment itu ada 5 poin yang kita jalankan sehari-hari kayak gitu. Nah, di sini tuh kita umpamakan sebagai sebuah alur ya. Jadi dari customer masuk, nah kita pertama smile and make eye contact. Jadi nggak boleh banget kita tuh kayak sapa dengan tidak senyum atau cuman selamat datang di Starbucks tapi nggak dilihat orang kayak selamat datang di Starbucks gitu, nggak boleh. Jadi kita langsung pasti ngelihat customer masuk, set, kita senyum selamat datang di Starbucks gitu.
Terus yang poin kedua itu offer a friendly and genuine greeting. Jadi kita harus menyapa dan menawarkan bantuan itu dengan cara yang sangat ramah. Jadi kayak misalnya kan tadi udah senyum tuh, selamat datang di Starbucks. Halo Kak, selamat siang, bisa dibantu gitu. Mau makan siang nih atau mau ngopi aja kayak gitu. Jadi friendly ya konteksnya. Terus untuk poin ketiga itu kita harus learn customer name and order. Nah, di sini kita kelihatan kita memaintain atau tidaknya. Jadi misalnya ada customer ini udah datang tuh namanya Kak Randy, minumnya pasti kopi hitam. Terus dia datang kedua kalinya mungkin dia ditanya lagi kayak yang Kak Randy minumnya atas nama siapa Kak Randy? Minumnya apa? Kopi hitam gitu. Oh dia fine lah, oke belum inget nih gitu. Terus kalau ketiga kali dia datang tapi kita belum inget nih namanya siapa dan kesukaannya apa, ya mungkin orang jadi turn off ya, kayak yang pertamanya kepingin akrab nih, kepingin baik nih satu sama lain, tapi kok jadi kayak, aku nggak diinget nih, aku nggak dianggap kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita mengingat dan tahu kesukaannya dia tuh apa. Jadi biasanya kalau dalam tim kita tuh saling membantu. Misalnya ada aku nih sangat notice ada customer baru guys namanya itu Kak Edwin. Dia tuh sukanya minumnya ini sama makannya ini. Nah, dia tuh kesini beberapa hari ini karena ada keperluan ini nih. Misalnya dia tuh sebenarnya orang Jakarta tapi lagi ada proyek di Surabaya dan akan di sini sekitar 2 bulanan lah. Itu aku sharing ke teman-teman aku sehingga begitu dia masuk semua anak itu pasti bakal udah tahu gitu ya. Oh ini Kak Edwin ya, Kak Edwin orang Jakarta ya gitu. Kak Edwin biasanya minumnya ini ya gitu. Jadi memang terasa bahwa suasana di Starbucks itu akan sangat beda banget sama cafe shop yang biasa yang nggak berusaha untuk mengenal dan menghafal customer-nya baik itu nama dan pesanannya. Jadi kerasa dekat banget gitu kan, kayak udah temen tahu lah kamu tuh aku siapa, aku sukanya apa gitu. Terus poin keempat itu ada say thank you. Nah, di setiap kita udah menyelesaikan kayak orderannya apa, terus dia tuh maunya take away atau apa gitu, kita nggak boleh lupa untuk say thank you duluan. Tapi what happens kalau misalnya customer kita say thank you duluan, karena emang nggak jarang ya kalau misalnya customer di Starbucks itu ramah-ramah, nggak cuma bertanya aja, customer-nya juga baik-baik gitu. Dia say thank you gitu, kita jangan ngomong makasih aja, kita say thank you balik lagi. Oh iya Kak, sama-sama, thank you ya, kayak gitu. Karena itu sudah menjadi part of our culture untuk say thank you duluan gitu. Terus yang poin terakhir adalah make every moment right. Jadi di setiap visit itu nggak akan semuanya tuh berjalan secara mulus gitu. Mungkin pasti ada kayak hambatan-hambatan komunikasi, kayak misalnya dia pesannya apa, kita kurang denger nih, sehingga dia dapetin yang nggak sesuai sama yang dia mau. Nah, di situ ada part kita untuk make every moment right. Jadi apa yang nggak tepat itu tadi bisa menjadi tepat kayak gitu. Karena kan kita sebagai manusia pasti punya daya adaptasi kan gitu. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dalam sebuah tantangan, kita pasti udah tahu nih opsi-opsi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah itu tadi sehingga terpecahkan kayak gitu. Nah, sebuah contoh nih, misalnya kayak Edwin tuh, aku hari ini nggak mau cold brew kayak biasanya deh, aku mau coba green tea latte gitu. Cuman kita tuh nggak dengar, mungkin ada noise atau apa, atau mungkin dia tuh ngomongnya sambil main HP, jadi kayak nggak sampai gitu pesannya. Terus akhirnya kita bikinin vanilla sweet cream kayak biasa, terus dia gini, tadi aku mintanya green tea loh, kayak gitu, bukan yang ini gitu. Nah, itu bisa banget kita kayak yang, oh iya Kak, aduh sorry ya nggak kedengeran gitu. Kan pertama, ini nanti kita bisa belajar ke poin yang kedua selanjutnya. Terus pastikan intinya nggak usah mikirin kayak untung ruginya perusahaan, karena perusahaan itu pasti akan untung kalau customer itu termaintain dan dia akan datang lagi dan lagi gitu. Jadi kehilangan satu customer itu kerugian besar daripada kita misalnya dia itu beli terus nggak sesuai sama yang dia mau, terus kita bikinin lagi kan kerasa rugi ya. Terus satu orang kita bikinin 2 nih, yang pertama kita buang gitu. Itu justru nggak rugi, lebih rugi kalau si Kak Edwin ini tadi nggak balik lagi ke toko kita. Nah, kalau kita menghadapi hambatan dalam customer service commitment kita, di sini ada model yang namanya latte. Gampang kan kita ingat ya, kalau misalnya kita barista udah familiar sama kopi banget, itu kayak latte gitu ada kepanjangannya, yaitu listen, apologize, take action, thank you, sama ensure satisfaction. Jadi kalau misalnya kita dapat feedback nih, misalnya kayak si Kak Edwin itu tadi, loh
aku tadi bilang itu green tea loh, bukan yang ini gitu. Kok bisa keliru ya gitu. Nah, pertama kita dengerin dulu. Jangankan biasanya kita langsung kayak main cepetnya aja gitu kan. Orang komplain itu kita kayak berusaha menghindar kayak yang, aduh, oh mau green tea tah? Ini nih green tea kayak gitu tuh jangan. Tapi kita harus take a moment, kita eye contact, bener-bener dengerin keluhannya dia tuh apa. Terus kita ekstrak bener-bener pesan dia tuh intinya apa. Intinya dia tadi tuh pesan green tea, tapi dia dapat yang beda kayak gitu. Setelah kita listen, kita apologize at the first place ya. Jangan ngerasa bener dulu deh. Even tuh itu mungkin customer-nya yang dia tuh tadi kerasa udah ngomong tapi belum ngomong itu kan juga sering kan. Kayaknya tadi di dalam pikirannya dia mungkin pingin green tea gitu. Tapi dia bilang biasa gitu. Akhirnya kita bikinin biasa tuh bisa juga. Tapi nomor 2 adalah kita harus say sorry dulu, bukan karena kita kalah atau kita salah atau enggak, tapi karena kita itu kayak kasihan ya dia nggak dapat yang dia inginkan kayak gitu. Jadi kalau sorry itu di dalam bahasa Inggris kan lebih ke dalam simpati gitu ya. Maksudnya kita memahami dan kita paham dia tuh posisinya ada di mana gitu, bahwa dia tuh pinginnya apa tapi kok dapetnya apa gitu. Jadi say sorry itu bukan karena salah ya, tapi karena kita tuh paham gitu loh dengan apa yang dia harusnya inginkan gitu. Terus habis gitu kita take action. Jadi habis kita dengerin, kita say sorry, ya jangan berhenti di sorry aja. Kadang kan kayak, oh ya kak, sorry ya keliru. Ya udah gitu. Jangan, kita take action dulu kayak gitu. Jadi kak, sini vanilla sweet cream-nya, saya ganti yang baru ya, kayak gitu. Ditunggu sebentar, paling 3 menit aja gitu. Terus jangan menunjukkan mimik yang apa namanya, kayak terbebani atau gimana gitu ya. Karena dalam take action itu kita harus tunjukin bahwa kita tuh genuinely tidak merasa keberatan bahwa kita mau bantu dia. Karena gini ya, kalau customer Starbucks kan rata-rata itu orangnya baik-baik, terus kayak berpendidikan tinggi dan sopan-sopan. Kadang-kadang mereka itu kita yang salah, mereka tuh nggak mau ngerepotin kita. Jadi kayak yang, oh nggak apa-apa, udah nggak usah gitu. Sungkannya tuh gede gitu. Nah, di situ kita harus tunjukin bahwa oh nggak usah sungkan gitu. Kita di sini tuh ada untuk memastikan bahwa kamu tuh mendapatkan yang kamu suka kayak gitu. Jadi kita tuh harus lebih humble lagi dibandingkan customer itu tadi. Gitu. Terus di poin T yang berikutnya ada thank you. Jadi setiap feedback yang kita terima itu kan sangat baik banget, dia tuh ngomong ke kita langsung gitu, sehingga urusan tuh nggak jadi pelik. Mungkin kan ada kan orang yang kayak nggak suka tuh ntar di blast di sosmed, terus kayak viralkan atau gimana gitu. Dengan dia ngomong langsung ke kita, keluhannya dia apa, itu selain menyelamatkan nama kita, itu juga mempermudah cara kita reach out ke dia. Bahwa kita tuh harusnya kayak gimana sih gitu, sehingga nggak ada hard feeling at the end kayak gitu. Jadi pembeli ya dapat apa yang dia ingin beli kayak gitu. Say thank you lah, karena membuat segala sesuatu jadi lebih simple kayak gitu. Terus terima kasih juga udah terbuka gitu loh, baik banget gitu, mau terbuka dan memberikan kita kesempatan kedua untuk membenarkan untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan salah tadi. Nah, terus yang terakhir dari kata latte adalah ensure satisfaction. Nah, jangan lupa untuk bertanya kembali apakah dia sudah puas atau tidak dengan yang kita berikan kayak gitu. Gampang aja sih, simple, nggak usah gengsi kan kadang kayak gini, oh bagaimana kak, apakah sudah sesuai apa gimana gitu. Nggak usah sebaku itu sih. Kebetulan nih Starbucks itu konsepnya lebih ke western kan, jadi kayak barista dan customer itu satu level, jadi kayak sangat tidak canggung dan memang harus dekat dengan tidak memandang posisi kita tuh pelayan dan dia itu tuan kayak gitu tuh enggak, tapi kita lebih in friendly manner gitu, bahwa kita teman dia yang mau bantu dia. Jadi kita tinggal tanya aja gitu, gimana kak, green tea-nya enak nggak, udah cocok kan ya kayak gitu. Ya udah kalau gitu berarti boleh lo ntar kalau kesini lagi pesan green tea-nya kayak gitu. Atau enggak misalnya gini, kak gimana green tea-nya enak nggak gitu. Wah ya berarti Kak Edwin ini selain suka vanilla sweet cream suka green tea juga ya. Ya udah kita take note ya Kak kayak gitu. Next time jangan kapok ya beli green tea lagi di sini gitu. Sama ketawa gitu. Gitu guys. Terus habis itu di poin selanjutnya kan ada living our mission and value. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke sangat action oriented, jadi kayak step by step yang harus kita lakukan. Kalau yang di situ lebih kepada nilai-nilai yang kita tanamkan gitu. Jadi kayak yang bukan
bukan poin per poin yang harus kita lakukan, tapi lebih ke yang harus kita internalisasikan ke dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi barista Starbucks itu harus yang memegang value seperti apa dan harus menjadi orang yang menjalankan misi seperti apa. Untuk poin value yang pertama itu ada to create and nurture the human spirit, one person, one cup, one neighborhood at a time. Nah, itu ada artinya. Jadi, kalau kita menjadi barista Starbucks itu yang pertama kita harus lakukan adalah untuk membentuk dan mengayomi ya, nurture ya, human spirit, jiwa manusia kayak gitu. Jadi kita memandang semua customer kita tuh bukan customer aja, tapi dia as a person, sebagai human gitu. Mungkin ada orang yang jiwanya tuh justru atau apa ya, kita tuh wajib untuk menurture itu, kayak mengayomi sehingga tuh bangkit kembali kayak gitu. Atau mungkin ada hati yang sedang sedih atau hati yang sedang senang, itu semuanya harus kita pelihara di situ kayak gitu. Nah, di situ ada filosofi selanjutnya, one person, one cup, one neighborhood at a time. Jadi untuk satu orang kita memberikan satu cup, kita juga nggak hanya memberikan cup aja, tapi kita memberikan neighborhood, aliasnya sebuah lingkungan untuk dia gitu, sehingga dia tuh nyaman gitu. Dalam satu waktu untuk satu orang kita berikan satu minuman dan juga satu lingkungan yang nyaman untuk dia gitu. Sampai sini paham kan ya? Jadi lebih ke kita nggak lihat customer tuh matanya nggak cuma kayak cuan-cuan, nggak kayak gitu doang, tapi lebih ke bagaimana kita membuat dia merasa nyaman di Starbucks sebagai third place dia ya kalau istilahnya. Jadi konsepnya tuh third place itu, first place kan rumah, second place itu kan sekolah atau tempat kerja, kalian bolak-balik tuh. Nah, Starbucks itu adalah third place. Jadi dalam transisi kalian antara rumah ke sekolah atau selain kalau mau pulang sekolah ke rumah itu ngapain, atau mungkin ada tugas yang nggak dikerjakan di kantor atau apa ya, enaknya kemana? Ke Starbucks gitu. Jadi ini udah tempat ketiga kalian untuk pulang kayak gitu, sampai senyaman itulah intinya. Terus untuk menjalankan value itu tadi kita punya beberapa misi. Ini kita singkat biasanya untuk green beans, itu istilah karyawan baru kita, barista baru, supaya dia cepat hafal itu CABD. Diambil dari huruf pertama dari poin-poin yang ada di mission kita. Yang C itu create environment where everyone is welcome. Jadi kita harus menjalankan misi di mana kita tuh membuat sebuah lingkungan yang semua orang tuh nggak akan canggung, tapi malah merasa sangat disambut untuk masuk ke dalam situ. Nah, ini tuh sangat luas. Nggak hanya kita kepada customers aja, tapi juga kepada misalnya karyawan kita, anak baru, atau karyawan yang perbantuan dari toko lain. Dan nggak cuma sampai situ aja, misalnya kita punya security, ya security juga harus merasa di welcome di lingkungan itu, kayak gitu. Dan tanggung jawab kita nggak sampai situ aja, mau itu delivery man yang nganterin susu, kayak yang nganterin baliho, kayak atau orang yang nganterin kue, atau mungkin itu Gojek, Grab. Nah, kita bertanggung jawab untuk membuat mereka tuh merasa disambut di situ gitu. Jadi kita nggak boleh acuh tak acuh gitu. Jadi untuk membuat semua orang nyaman itu kita rata kepada semua manusia, nggak cuma kepada customer aja gitu. Terus habis itu yang poin kedua, A, itu acting with courage, challenging the status quo to grow, finding new ways to grow our company and each other. Itu ada yang hilang satu ya, harusnya finding new ways to grow our company and each other. Nah, di sini itu poin yang sebetulnya paling aku pegang banget dari awal aku masuk itu, yaitu acting with courage. Jadi saat kalian tuh melihat sesuatu itu sebagai pola, maksudnya sesuatu yang sudah dibiasakan, ya biasanya gitu, tapi nggak sesuai dengan yang seharusnya. Berarti harus ada satu orang yang berani untuk breakthrough itu, untuk men-challenging kebiasaan itu, kebiasaan buruk, dan membuat timnya dan juga perusahaannya tuh maju gitu. Misalnya sebuah toko itu dia itu selalu punya customer, tapi dia itu nggak punya customer reguler kayak gitu. Tapi salesnya bagus, dan tokonya juga nyaman, bersih. Nah, berarti yang jadi kebiasaan buruk di situ apa? Mungkin di customer service komitmennya ya. Mereka itu nggak dihafal tuh customernya atau sukanya apa,
atau mungkin ya kita treat dia sebagai orang yang sekali datang gitu, nggak kita sapa, mungkin kita datang tuh ke mejanya ajak obrol gitu, Kak dalam rangka apa nih ke sini, apa rumahnya deket-deket sini nih, apa lagi ada urusan apa gimana gitu. Nah di situ tidak ada connectivity antara barista dengan customer-nya. Nah di situ kita harus challenging dan remind lagi tentang customer service commitment, terus habis itu misalnya buat target nih gitu. Minggu ini kita harus punya 5 customer regular. Dari per barista kan 5 orang. Harus setor satu nama gitu, harus make a friend kayak gitulah sama customer-nya gitu. Itu satu contoh. Atau misalnya contoh lainnya, dia punya kebiasaan nih, tokonya tuh ramai banget, customer regular itu banyak banget. Tapi karena saking ramainya dan saking connect-nya sama customer-nya, kebersihannya tuh nggak dilihat kayak gitu. Sehingga sayang banget toko yang bagus itu akhirnya jadi berantakan, jadi nggak Starbucks banget lah intinya. Nah, makanya di situ harus ada satu orang yang berani untuk nge-feedback timnya dan breakthrough bilang, guys, kita nggak bisa kayak gini terus. Starbucks itu tempatnya itu nyaman dan nggak cuma dari bagaimana kita connect sama customer aja, nggak cuma dari produk kita yang enak, tapi tempat itu harus termaintain guys, harus bersih dan sanitize kayak gitu. Jadi kita harus menjalankan customer service cycle yang mana kita tuh selain keliling dan sapa semua customer, kita juga wajib untuk cek tempat-tempat tuh harus bersih dan rapi dan juga sanitize. Apalagi kan sekarang situasinya ini ya lagi virus ya. Jadi yang namanya kerapihan, kebersihan itu nomor 1 kayak gitu. Nanti mereka harus menjalankan itu dan komitmen untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap dibersihkan, dirapikan, dan disanitize. Kayak gitu. Harus ada rasa berani itu untuk men-challenging kebiasaan-kebiasaan buruk. Terus poin selanjutnya B itu being present, connecting with transparency, dignity, and respect. Nah ini dalam hal bekerja. Jadi being present itu artinya tuh hadir atau ikut andil gitu. Jadi bukan jadi kayak penumpang aja, penumpang gelap. Kayak misalnya ini tim nih, yang kerja siapa, yang kelompok siapa, tapi yang kerja cuma sebagian gitu ya. Ini harus kerja semua nih dalam satu kelompok kayak gitu. Jadi setiap kita ada event-event atau apa tuh kita harus being present. Atau misalnya kita sedang menghadapi sebuah challenge apa, itu kita harus being present. Kita harus tahu gitu apa yang sedang dihadapi tim kita ini. Nggak boleh kayak aco dan aco tak aco main datang aja terus pulang terus gajian kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi kita harus care sama toko, sama bisnis, sama partners kita. Partners itu istilah kita kalau ngomongin tips kita tempat kerja, kalau di sini tuh istilahnya partners. Jadi kayak aku sama barista lain tuh kita tuh partners kayak gitu. Nah, terus connecting with transparency. Jadi dalam bekerja di sini kita tuh harus jujur banget gitu apa yang sudah kita kerjakan itu kita sampaikan, bring over as it is gitu, bahwa kita pengerjakannya tuh gini. Jadi transparent. Semua yang kita kerjain itu kita berani jabarkan. Aku tadi udah begini nih kerjaanku, plus minusnya semua tuh harus secara jujur dijabarkan. Nah di situ nanti kita akan ada dignity dan respect, aliasnya ada harga diri dan juga ada respect yang dijunjung, saling menghargailah satu sama lain. Kalau kita sudah kerja itu mengikuti standar perusahaan dan kita tuh berani untuk transparan, dan pasti tentu kita akan dihormati gitu, bahwa kita tuh kerja itu nggak setengah-setengah atau nggak yang asal-asal, dan di situ kita juga pasti bisa respect satu sama lain gitu. Dengan kita bekerja yang memberikan yang terbaik, dan teman kita juga memastikan kita memberikan yang terbaik, dan kita juga memastikan teman kita memberikan yang terbaik, pokoknya saling ngecek ya satu sama lain bahwa udah bekerja paling pola yang terbaik, itu berarti kita saling menghargai gitu satu sama lain tuh. Jadi jangan sampai ada yang kerjanya kurang sehingga yang lain tuh harus nge-cover, akhirnya kan berat gitu kan. Nah di situ kan berarti dia belum respect sama teman-temannya dan dia juga belum punya dignity di mata teman-temannya. Nah yang terakhir tuh D, delivering our very best, holding ourselves accountable for the result. Nah delivering our very best itu kayak udah menjadi budaya kita ya. Jadi kalau misalnya biasanya kayak gimana, kalau bisa tuh jangan kasih yang biasa, tapi kasih yang luar biasa gitu. Holding ourselves accountable for the result gitu. Sehingga kita menjadi orang yang sangat terpercaya terhadap hasilnya gitu.
gitu. Jadi kalau kita udah memberikan yang pol, oh pasti teman-teman kita tuh percaya gitu. Oh nggak mungkin main-main, pasti yang terbaik kayak gitu. Gitu guys. Ya. Nah dari semua yang sudah aku jabarkan tadi, mungkin ada beberapa yang kalian masih bias nih atau kurang ngerti, itu kalian bisa share di sini. Atau mungkin kalian punya pemahaman lain atau punya pengalaman di tempat kalian pernah magang mungkin atau yang pernah kalian baca, kalian bisa share di chat, terus kita saling tanya jawab. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman di Starbucks kali. Ada yang boleh juga, langganan boleh. di store di mana gitu Bu. kali. Bu, Iya, mau luar- sharing, Bu. Luar biasa Mau banget tanya. ya, Rara. Diva ya, ini mau sharing ya? Diva, silakan dipandu Diva. Siapa dulu nih? Ya baik, terima kasih Bu Rana atas Iya. materinya yang sangat bagus. Untuk teman-teman, iya, untuk teman-teman yang nanya boleh raising hand atau mungkin sharing atas pengalamannya. Baik, Natasha Alma boleh open mic. Sebelumnya terima kasih Bu Rana untuk sharingnya. Saya mau tanya ini, kan biasanya di Starbucks kan selalu friendly, hampir semuanya friendly. Tapi kan terkadang kita itu kan punya mood nggak selalu ada di mood yang bagus gitu. Mungkin dari teman-teman barista Starbucks itu punya kiat-kiat khusus kayak sesuatu yang bisa buat moodnya bagus gitu loh. Kadang-kadang pernah dapet barista di salah satu mall, barista Starbucks itu agak kurang friendly, jadi kita kayak kenapa ya gitu. Padahal di semua Starbucks yang didatengin itu biasanya selalu senyum dan selalu bahagia gitu loh. Nah, mungkin ada kiat khusus gitu loh biar kita ya nanti kalau yang bekerja di hotel atau nanti menghadapi customer, jadi kita bisa kayak selalu tersenyum dan bahagia gitu. Terlihat profesional gitu loh, Bu. Oke, siap. Nah, makasih sebelumnya. Oh ya, terima kasih Natasha. Jadi gini nih, kita kan punya istilah back office, BOH, back office house. Tahu kan ya pasti ya? Semuanya kan pasti ada back office house. Nah, di situ kan udah ada kayak apa? Harus connecting with transparency, terus juga harus make everyone feel welcome. Itu nggak cuma sama customer aja. Jadi kita sama teman kita tuh juga harus aware. Jadi kalau kita kerja di Starbucks nih, kita nggak cuma harus perhatiin mood dari customer kita aja. Misalnya teman kita ada yang lagi kesusahan atau apa tuh, kita tuh harus notice at the first place gitu. Kalau aku sih langsung datengin aja, terus kan nurturing the human spirit ya, jiwanya dia mungkin lagi lesu. Jadi kita tuh harus mengayomi, ajak ngobrol di belakang kayak gitu. Kenapa kamu kalau saudara gitu, cerita dong gitu. Tapi itu harus di back office ya, jadi nggak boleh di depan, sehingga kayak yang masalah dia tuh udah tercurah, itu at least sudah bisa mengurangi beban dia, dan dia tuh bisa kita ingatkan lagi kayak gitu, ya udah be happy aja ya kayak gitu, bisa kan happy working gini, nanti kalau misalnya nggak kuat atau lagi sedih atau gimana, langsung call kita aja buat kita backup ya kayak gitu. Atau mungkin dia tuh lagi uring-uringan tuh sebetulnya ya biasa kalau perempuan ya misalnya lagi dapet atau apa, nah dia tuh udah bilang di awal kayak gitu, kamu lagi dapet ya kok kamu gini sih, apa-apa marah gitu, terus bilang iya nih aku nggak mood tuh, tolong ya guys gitu aja backup kayak gitu. Nah itu bisa tuh, jadi kayak sesama temen tuh saling nge-slide saat dia itu lagi nggak mood, udah nggak bisa nih kayak senyum gitu ke customer, langsung di-slide aja sama yang lain gitu deh, halo kak bisa saya bantu kayak gitu, terus kayak Natasha ke belakang dulu deh kayak gitu. Jadi kita tuh keep an eye kayak gitu untuk mengayomi sesama peer kita, sehingga tidak sampai itu kecolongan lah ya istilahnya. Nah bisa jadi kalau di toko yang kamu alami itu tadi, mungkin teman-temannya belum notice, atau mungkin dia juga nggak notice sama dirinya sendiri. Kalau aku sudah punya self alarm ya, jadi
misalnya ini aku rasanya nggak enak nih gitu, aku langsung cari temanku satu bilang, Le, aku lagi ini nih, aku ke belakang dulu ya, minum bentar gitu istilahnya. Oh iya, minum dulu gitu. Jadi istilah minum sebentar itu mungkin mau menenangkan diri atau mungkin habis kena komplain, dimarah-marahin atau gimana gitu. Nggak munafik ya, pasti berdampak pada mood kita kan. Jadi langsung bilang aja, guys titip bentar ya, aku minum dulu gitu ke belakang. Oh iya nggak apa-apa gitu. Gitu guys, jadi saling backup satu sama lain. Karena yang dilihat nanti face-nya perusahaan itu nggak cuma di satu orang aja, tapi as a team. Nah, mungkin di tempat kamu itu tadi teman-temannya juga kurang aware sehingga nggak nge-backup atau dia juga kurang transparan, kurang jujur sama teman-temannya apa yang dia hadapi sehingga ya kayak dia udah masuk kerja itu beban, terus dia nggak cerita-cerita, terus tahu-tahu duar gitu aja kayak gitu. Jadi ya memang satu sama lain harus sangat-sangat dekat dan transparan tuh. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, bagus banget nih si Natasha Alma tadi tanyanya gitu. Pentingnya kita membangun sebuah keluarga kecil di tempat kerja gitu. Being profesional itu juga bagus. Kayak misalnya kita kerja pulang on time profesional itu juga bagus. Tapi bonding itu juga penting. Karena kita kan yang bekerja satu sama lain kan sebagai manusia. Alangkah enaknya bekerja kalau kita itu berada di sekitar orang-orang yang sangat pengertian sama kita gitu. Dan kita juga pengertian sama mereka. Makanya bisa dibilang iklim apa namanya culture-nya di Starbucks ini kekeluargaan. Jadi kayak keluarga kecil, nanti ada bapaknya siapa, ibunya siapa, kayak gitu. Thank you Alma. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Diva? Pandu, Diva? Baik, apakah ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya. Apakah ada? Apakah ada? Oh, ada tuh Kalista. Oh, ada nih, Kalista Sianturi. Silakan on cam dan open mic. Ya, selamat siang Bu Rana. Halo Ya, Kalista. di sini halo Bu Rana. Di sini saya mau tanya Bu. Tadi kan Bu Rana bilang kalau misalnya barista itu harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk customer-nya gitu kan. Nah, customer yang datang ini kan pasti memiliki banyak karakternya masing-masing gitu kan Bu. Nah, untuk barista-barista ini apakah waktu mereka sudah bekerja langsung di Starbucks itu sebelumnya ada kayak bimbingan khusus gitu dalam melayani tamu itu melayani customer itu seperti apa gitu. Misalnya kita misalnya barista gini kayak kalian harus memahami customer yang ini tuh caranya seperti ini kayak gini gitu. Mungkin adakah atau gimana sih dari Starbucks-nya sendiri? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, jadi gini Kalista, kalau green beans itu istilahnya kita barista baru tuh green beans. Itu pasti dia disuruh apalin 3 profil sukses barista. Nah, jadi di situ dia pasti hafalin customer service commitment dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah hafal, tinggal kita prakteknya. Dan kita sebagai tim itu selalu mengingatkan dia gitu. Ayo ingat, yang poin ini apa, poin itu apa, kayak gitu. Sehingga dia tuh bisa living mission and value-nya dia dalam keseharian. Pasti ada open feedback dari teman-temannya. Karena kita menjunjung tinggi transparansi itu tadi kan. Kalau saling jujur satu sama lain feedback, dan juga saling terbuka kayak gitu. Nah, untuk menghadapi customer yang punya bawaan beda-beda tuh pasti ya. Jadi kayak mungkin dia habis menghadapi apa di luar terus masuk marah-marah kayak gitu tuh ada juga. Nah, di situ ada peran kita sebagai manusia itu untuk membaca situasi, bukan kita kabur kayak yang udah deh seadanya aja lah, orangnya agak gimana gitu, enggak. Tapi kalau aku pribadi tuh menganggap itu sebagai challenge ya. Jadi kayak aku usaha deketin lah, kayak misalnya apa halo Kak gitu, rumahnya di mana, terus kayak lah baru pertama kali nih ke sini, biasanya kemana kayak gitu. Oh iya, aku biasanya tuh di Gubeng, cuman baru-baru ini nih ke hospital kayak gitu. Terus aku tanya,
oh kenapa Kak ke hospital? Mau jalan-jalan Kak? Mau swab atau apa? Terus dia bilang, enggak ini mamaku tuh sakit kayak gitu. Oh sekarang aku jadi paham gitu. Bahwa dia itu lagi ada tekanan karena orang tersayang dia tuh lagi sakit kayak gitu. Jadi di situ penting untuk kita ini loh apa terbuka kan nggak ke sesama barista aja tapi ke customer juga. Jadi untuk memahami seseorang ya perlu keterbukaan itu tadi. Harus ada orang yang memulai untuk connecting satu sama lain. Nggak bisa kita menilai orang tuh dari dia datang kayak gimana, oh ya udah gitu aja nggak tanpa kita mencoba untuk cari tahu kayak gitu. Mungkin bisa terdengar apa lancang ya, tapi sepertinya ya orang kalau punya beban itu kan ya juga kepingin sharing toh, kepingin dipahami juga. Jadi terkadang itu nggak salah. Tapi kalau kita berusaha kayak gitu, halo Kak gitu ini pesanannya gitu misalnya tanya Kak kok baru kelihatan kayak gitu ya biasanya kemana ya basa-basi kayak gitu terus misalnya orangnya emang nggak mau cerita ya mungkin nggak pada pertemuan pertama kayak gitu karena ada juga yang kayak sekedarnya ketemu aku udah 3 kali 4 kali akhirnya dia nyapa dia notice sama aku juga notice namanya kayak gitu oh halo Mr. Alex gitu terus bilang oh hey Rana gitu you recently always on opening shift ya kayak gitu terus bilang ya gitu in the first week I get to come at the opening shift and the next week I get to come at the closing shift because I request that kayak gitu. Terus akhirnya mulai ngobrol lah kayak gitu. Karena memang tiap orang itu kan kayak bawang punya lapisannya sendiri-sendiri. Nggak semua itu mudah dioncek, tapi nggak semua juga itu lapisannya tebel. Jadi tergantung per orangnya kayak gimana. Tuh guys. Gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi yang kayak challenging gitu ya, jangan takut gitu. Kamu pikirin lagi apa prinsip kamu sebagai manusia yang harus mengayomi gitu. Jangan dihindari karena dia nggak ramah, tapi lebih ke kayak didekati supaya dia tuh lebih terbuka gitu, supaya enak-enakannya gimana lah kayak gitu. Jadi kalau yang aku bilang tuh ke Green Beans ya, dalam bertemu dengan customer itu jangan takut karena Green Beans pasti overwhelm ya pertama. Ada apalan banyak, resipi juga belum hafal, menu-menu belum hafal, customer juga nggak hafal nih orangnya kayak gimana, biasanya kayak gimana gitu. Jangan kamu hindari, tapi justru kamu hadapi kayak gitu. Mungkin ada lagi yang apa yang belum terjawab mungkin? Terima kasih Alisa pertanyaannya. Iya. Yes. Makasih Bu Rana. Sama-sama. Nah, itu juga bisa didiskusin di back office house. Jadi kayak mungkin kita ragu-ragu nih ambil langkah gitu. Terus kayak ya udah kita ajak teman kita masuk satu kayak gitu diskusi. Itu kamu kenal nggak gitu? Enggak gitu. Atau mungkin ada yang kenal, oh kenal kok itu di sini nih gitu. Oh yaudah sapa kayak gitu. Halo Kak, kemarin ketemu di TP ya kayak gitu. Ya aku dulu tuh di TP gini kayak gitu. Jadi mungkin perlu orang yang tepat untuk memulai hubungan kayak gitu. Mungkin nggak lewat kita, tapi lewat teman kita. Terus nanti teman kita kenalin gitu. Iya aku sekarang di sini nih. Nih pirsaku ada Rana, ada ini gitu. Nanti kalau misalnya perlu minta tolong apa-apa biar ke mereka aja kayak gitu. Supaya dia akhirnya nggak kenal sama satu orang itu aja, tapi sama yang lain juga kenalan. Tuh. Baik. Ada yang ingin bertanya atau sharing lagi? Silakan raise hand, teman-teman. Ini yang cowok nggak ada nih dari tadi nih nanya nih. Beneran nih nggak ada yang laki nih partisipannya. Bagaimana kalau saya yang tanya? Monggo. Silakan. Lagi Katanya yang cowok cowok nggak ada. Katanya yang cowok kan nggak ada. Iya, Oke. Tadi apabila teman-teman benar-benar memperhatikan apa yang di-sharingkan sama Mbak Rana tadi benar. Kenapa customer relationship management atau bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan itu sangat penting karena berdasarkan survei kita itu butuh cost gitu, butuh modal 7 kali lebih banyak apabila kita ingin mengakuisisi customer baru gitu. That's why makanya apabila kita sudah punya pelanggan tetap gitu, customer gitu, kita memang harus benar-benar memaintenance dengan baik gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya itu agak was-was atau apakah ini adalah salah satu usaha Bu Umi dan
Bu Ratna untuk merekrut calon-calon customer Starbucks juga, kan bonus gitu kan. Akhirnya dari tadi kita kan belajar banyak banget budaya Starbucks gitu. Dan kemarin yang benar-benar ternyata apa yang akhirnya banyak ditiru oleh coffee shop lain adalah yang pertama, setiap barista Starbucks itu adalah pasti akan ngasih nama, terus ngasih greeting gitu, FNSD segala macam. Itu yang pertama, itu adalah salah satu cara suatu perusahaan itu untuk membuat mereka itu merasa memiliki. Jadi misalkan Kalista dikasih nama Kalisna, FNSD gitu. Jadi Kalista itu merasa, oh cup ini loh udah milikku, ada namanya Kalista lah. Itu bagaimana cara Starbucks itu juga menanamkan suatu experience bahwa ya Starbucks adalah kita, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah salah satu usaha Starbucks untuk promote gratis gitu. Nyandi sih saat kita di Starbucks kita punya cup gak difoto, gak diupload di sosmed lah, Starbucks berarti kan promote gratis lah. Itu adalah salah satu cara smart Starbucks yang sampai sekarang akhirnya banyak diikuti oleh cafe shop yang lain. Yang jadi pertanyaan, Bu Rana tahu nggak culture dari Starbucks gitu sampai Starbucks itu bisa settle sampai sekarang itu yang benar-benar punya sisi unik, punya diferensiasi yang susah ditiru oleh coffee shop lain kayak Max atau Excelso atau Coffee Bean. Mungkin Bu Rana tahu. Jadi Bu apa sih? Ratna. Iya, Bu Rana bukan Bu Ratno. Jadi Bu Rana tahu kira-kira apa yang susah ditiru oleh perusahaan lain pesaing-pesaing Anda gitu yang dimiliki oleh Starbucks gitu. Menurut sepemahaman Bu Rana. Silakan itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang gini ya, khasnya. Terkadang orang itu kaget tuh karena kok Excelso beda ya Mas Starbucks gitu. Karena kalau di Excelso itu, barista itu tugasnya di bar. Kan kalau kita secara Wikipedia nih, artinya barista tuh apa? Itu someone on bar gitu. Jadi kayak orang yang di bar gitulah. Terus mereka punya floor crew sendiri. Jadi untuk connect ke customer-nya yang nganter makanan atau yang nyapa-nyapa itu si floor crew-nya itu tadi, aliasnya waitress gitulah ya. Tapi kalau di Starbucks ini satu orang multitasking, jadi dia itu bisa ngasih nender customer itu tadi, connecting, terus bikin minum itu juga connecting kan sesuai sama custom-customnya dia apa. Terus nanti kita ngasihkannya sendiri tuh ya kita connecting juga. Nah karena model kita itu self service, jadi mau nggak mau customer itu juga diminta untuk aktif ke kita. Jadi nggak cuma kita aja yang ke meja dia nyamperin gimana tuh enggak, tapi mereka juga kita panggil, mereka datang, terus kayak nanya-nanya juga. Misalnya nih ada yang paling baru nih kayak tempat sampah baru, itu khusus untuk gelas plastik kita yang recyclable. Itu mungkin dia bakal tanya kayak, oh kalau yang dibuang di situ tuh isinya apa ya atau apa kayak gitu. Nah karena budaya self service itu tadi mendorong customer dan juga barista sama-sama aktif untuk saling interaksi sehingga culture-nya beda kayak gitu. Terus lagi kayak aku tadi bilang kan istilahnya partner. Terus antara barista dan customer itu posisinya tuh sejajar. Jadi bukan pelayan dan tuan tuh bukan, tapi lebih ke kayak teman yang ingin membantu. Nah, itu juga yang berbeda di toko-toko lain. Sama kayak message on cup. Itu istilahnya message on cup yang ditulis di gelas itu. Selain menghindari untuk tertukar, terus membantu untuk promosi juga. Nah, di situ tuh bisa menjadi senjata kita untuk connecting ke dia ke pertama kali. Biasanya kalau orang-orang yang malu gitu, ya mungkin dia cerita ala kadarnya. Mungkin pertama dia terkesan dengan tulisan-tulisan kita, kayak pesan-pesan yang menyemangati dan sebagainya. Sampai dulu aku juga pernah sama anak kecil masih SD gitu, anak Korea kan. Nah, kita nggak bisa terlalu banyak ngobrol nih karena boundaries bahasa gitu. Aku tanya aja, Jun, what is your leisure time kayak gitu. Terus dia bilang playing soccer, terus aku gambar si Jun itu main bola. Ternyata cupnya tuh disimpan, terus si mamanya tuh cerita katanya dia tuh udah nyimpen cupnya tuh banyak banget, nggak mau dibuang, nggak pernah mau dibuang gitu. Pakai bahasa Inggris gitu cerita. Terus aku bilang, wah ya ampun makasih loh, padahal gambaranku sebenarnya jelek, tapi kan dari situ kita bisa connecting gitu loh, nggak selalu dengan kehadiran kita, tapi lewat message on cup juga bisa. Nah di situ tuh kita dipastikan untuk harus kreatif, nggak boleh kayak sama doang, kayak have a nice day, have a good day kayak gitu tuh nggak boleh, pasti harus challenging, entah itu doodle atau apa, custom message lah intinya. Begitu. Duh, kamu kalau bikin iya. Kalau udah pernah dapat
cup dari Rana tuh biasanya pesannya panjang terus ada gambar-gambarnya. Aku belum pernah dapat. Oh, Di story dia aku soalnya. Loh, gini. Berarti apabila kita main ke Starbucks National Hospital, kemudian minta ditreat oleh Ratna, itu Ratna lagi. Rana. Oh, benar. Itu customer bayar lebih nggak bercanda. Oke, nggak bayar lebih kok. ya udah. Tapi ada yang kayak gitu, kayak misalnya tuh datang terus cinguk-cinguk gitu, Rananya masak nggak gitu. Misalnya ketemu kayak halo Teh gitu, terus bilang, Rana aku mau tolong dong gambarin aku lagi nari Zumba kayak gitu. Terus aku kayak wow Zumba oke lah kayak gitu. Nah, iya biasanya customer kan kayak gitu kan, celingak-celinguk. Boleh aku biasanya wis kesenangan di servis sama A, B, C gitu. Iya oke lah Rana, kalau ngomong soal bagaimana service excellent mungkin kan teman-teman 2019 ini sudah paham lah ya gitu. Mungkin next bisa sharing di mata kuliah bar. Jadi kan tadi kan ada kayak semacam tingkatan-tingkatan di Starbucks kan, ada mulai dari green bean kan yang anak magang, terus bagaimana level-levelnya di atas. Mungkin Jumat depannya lagi bisa sharing di mata kuliah bar, nanti kita diskusi dengan teman-teman gitu. Maksudnya kan kalau secara sekilas kita kan sudah tahu kan bar itu apa, tugasnya bar itu apa. Tapi Starbucks itu kan untuk standar barnya kan memang lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin nanti bisa sharing dengan teman-teman 2019 gitu. Untuk jadwal nanti menyesuaikan dengan liburnya Rana nggak apa-apa. Gitu ya. Coba Mbok arek-arek lele nduk mumpung ketemu Mbak Rana yang ilmunya nggak pelit untuk dibagi, Mbok dang tanya-tanya gitu kan. Engko nggak kerasa tiba-tiba jam udah selesai loh. Gitu ya, Mbak Rana, makasih. Bumi, saya sudah diundang mau balik ke Surabaya dulu. Oke, hati-hati Pak Ji. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, tak terasa loh, wah. Sudah 1:53 ini. Masuk jam berapa, Ra? Jam 2. Oh, oke. Oke, kalau gitu sharing sessionnya kita udah dulu ya, biar Bu Rananya mau masuk store, guys. Ya, terima kasih banyak ya, guys, sharingnya. Makasih banyak, Bu Rana. Makasih, Bu Rana. Sampai jumpa di kelas bar nanti, insya Allah. Thank you. Oke, guys. Ini masih ada Pak Haji di sini. Jangan lupa reviewnya ya. Tadi udah saya share ke Friska untuk DN2. Diva DN1. Sebenarnya kurang ya, soalnya tapi emang udah lama sih pesennya dan dia cuma ada free 1 jam aja. Nanti deh kalian. Loh ya sebenarnya nggak apa-apa. Tadi kan maksudnya kan kita kan secara praktisi kan sudah sharing dengan Rana. Habis gini kita baru diskusi bentar mungkin dengan Bumi 15 menit untuk menyimpulkan diskusi atau apa secara keilmuan bagaimana menjaga dan pentingnya relationship management gitu mungkin Bu. Gitu. Tapi kalau memang ternyata teman-teman sudah paham, sudah diam, sudah merasa puas ya nggak apa-apa, kuliah diakhiri kan gitu. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya atau masih ada yang mau ditanyakan mungkin guys? Jelas. Ayo silakan kalau pengen tanya, mumpung ada Pak Jiwana dan Bu Umi ngajar di satu kelas yang sama. Pak Ji ada, Pak Ji kapan toh barnya? Barnya itu besok Jumat sama Jumatnya depan. Aku pengennya closing. Jadi Jumat depan pertemuan 14 itu. Jumat ini anak-anak itu kayak semacam tak suruh listing apa yang ingin diketahui tentang bar gitu. Maksudnya bar secara praktisi, kehidupan di bar, day-to-day, jenjang karir, bla 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 gitu besok Jumat. Terus Jumat depan pengennya Rana yang ngisi pertemuan terakhir itu kayak gitu sih pengennya. Tapi kalau misalkan Rana Jumat nggak bisa ya kita menyesuaikan jadwalnya Rana yang anak-anak juga kosong kayak gitu. Jumat depan ya. Soalnya kayak dia harus apa request jadwal juga. Gitu. Dia tak waras. Jumat depan ya. Iya atau kan kalau misalkan Rananya Jumatnya masuk siang, masuk siang kita kan sharingnya bisa pagi gitu sih. Jadi nggak
nggak sampai Rana yang spesial khusus cuti, kan sharingnya kan cuma sejam aja sama anak-anak gitu. Oke. Nah, nanti tak tanya dia opening apa closing. Iya, soalnya honestly kita kan selama ini kan hanya sebagai customer kan, kita just come and go gitu, dan memang kalau di Starbucks itu kan kita merasa kayak kita tuh kayak punya rumah gitu loh, kita tuh kayak punya personal barista gitu. Kita mau tambah apa, kita mau tanya-tanya, mau request apa, RP request jadi ndelok-ndelok HP, jadi bingung gitu, di sana itu nggak masalah gitu loh. Lah, selama ini kita kan cuma sebagai customer aja. Nah, ternyata dari siang ini gitu, kita kan jadi tahu bagaimana ternyata para barista itu bisa berbuat sedemikian excellensinya karena ya memang budayanya seperti itu. Bagaimana budayanya seperti itu ya tadi karena A, B, C, D yang bisa saling membackup, yang bagaimana cara akhirnya mereka hafal dengan tamu, bagaimana target-targetnya, itu yang membuat akhirnya memang dari segi services Starbucks itu lebih excellent daripada cafe shop yang berada di tataran yang sama seperti itu. Jadi saya pun siang ini juga banyak mendapat informasi dan ilmu tambahan dari Rana seperti itu. Jadi mungkin kan teman-teman gitu yang sekarang ragu-ragu ke Starbucks gitu ya setelah main gitu. Kalau misalkan ragu-ragu kalau sudah offline ngajak Bumi ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Duta Starbucks. Pak Haji juga sekarang kayaknya beralih ke Starbucks ya. Yo soalnya Ngajak Pak Ji aja ya Pak. oh gitu. Ayo rek, wes enek-enek gak? Nek nggak ada ben Bumi istirahat masih barusan sembuh tuh cik sakit kalau nggak salah Bumi. 407. Iya. Coba Diva itu temennya ada lagi yang tanya atau enggak? Kalau enggak disimpulkan nggak apa-apa di review hari ini, materi hari ini nggak apa-apa. Kita tutup. 3506121 40759. Dah. Saya tapi yang closing. Buka kamu ya yuk. Kenapa Bu? Yang buka tadi kamu kan. Ayo udah. Ya udah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman. Terima kasih Ibu Rananya udah keluar ya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada Pak Haji dan Bu Umi. Sebelum di close. Udah. Pak Haji nanti ada kelas MSDM tak? Nanti kalian ada kelasnya Pak Haji guys? Ada Bu. Nanti diisi Bu Emma Bu. Oh nanti Bu Emma wisan. Iya. Udah, nggak ada yang mau nanya? Ini sudah sangat jelas tadi ya Bu Rana menjelaskannya. Baiklah, kalau begitu. Kuliah tamu hari ini ditutup. Tuk, tuk, tuk. Oke. Terima kasih Diva, terima kasih Pak Haji, terima kasih semuanya udah join. Terima kasih Bu Umi. Makasih Bu. Pagi. Ya, Terima selamat kasih siang. Bu Umi. Terima Selamat kasih siang, Pak Haji. Bu. Izin Yo. live. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Okta. Amin. Saya end for all ya. Thank you.